Untuk Pak Warno sama Mas Irfan, jangan pernah lupa ya, apa yang sedang kita pelajari ini adalah pelajaran tertinggi Pak Warno ya. Pelajaran tertinggi. Karena saking tingginya, pikiran dan hati kita itu tidak bisa mencapainya, itu tidak bisa. Apa yang sedang kita pelajari ini hanya dapat dicapai dengan kesadaran. Percayalah, selain dengan kesadaran, tidak ada yang bisa mencapai apa yang sedang kita pelajari ini. Lagi-lagi tentang kesadaran. Pemikiran kita tidak bisa mencapai apa yang sedang kita pelajari. Hati kita tidak bisa menggapai apa yang sedang kita pelajari. Jadi, di dalam pembelajarannya, di dalam pengkajiannya, mengalami apapun, melakukan apapun, jangan mudah atau jangan terburu-buru menyimpulkan. Karena apa yang sedang kita pelajari ini bukan tentang kesimpulan, melainkan tentang hidup yang tak lain dan tak bukan adalah Ruh Tuhan. Kesadaran saja jika tidak diawali dengan laku dan tidak diakhiri dengan romo, tetap tidak bisa. Kesadaran saja jika tidak diawali dengan laku dan diakhiri dengan romo, tidak bisa. Artinya, untuk bisa mencapai atau menggapai apa yang sedang kita pelajari bersama, apa yang sedang kita kaji bersama, apa yang sedang kita praktekkan bersama, itu bukan sekedar kesadaran, melainkan laku kesadaran romo, atau laku kesadaran murni, atau laku kesadaran Tuhan yang tak lain dan tak bukan adalah kesadaran tertinggi dari seluruh kesadaran. Sebab yang hendak dicapai adalah sesuatu yang sangat tinggi, maka kesadaran yang diperlukan adalah kesadaran tertinggi. Tidak bisa kita pikirkan. Kalau panjenengan masih bisa memikirkannya, berarti itu bukan tentang yang sedang kita pelajari. Karena apa yang sedang kita pelajari itu melampaui pikiran kita. Kalau panjenengan masih bisa merenungi, berarti itu bukan tentang apa yang sedang kita pelajari. Karena apa yang sedang kita pelajari itu melampaui perenungan-perenungan. Di sini amat sangat rumit. Sangat rumit. Karena apa yang sedang kita pelajari, apa yang sedang kita kaji, apa yang sedang kita praktekkan adalah gaib. Gaibnya gaib. Jadi teramat sangat rumit. Teramat sangat sulit. Teramat sangat susah.
saking rumitnya, saking sulitnya, saking susahnya, pikiran kita tidak bisa mencapainya, hati kita tidak bisa mencapainya. Sebab karena itu, di dalam hal apapun, selama belajar bersama saya, jangan sekali-kali terlalu cepat menyimpulkan atau mengambil keputusan, karena itu belum tentu tepat. Untuk bisa mencapainya, panjenengan membutuhkan. Untuk bisa menggapainya, panjenengan membutuhkan seorang teman yang sudah pernah mencapainya. Tanpa seorang teman yang sudah pernah mencapainya, yang sudah pernah menggapainya, percayalah, panjenengan tidak akan bisa. Karena gaib yang gaib itu penuh dengan tipu muslihat. Sebab pintu gerbang gaibnya gaib adalah ego, pamrih, arogan. Yang jika ketiganya manunggal menjadi satu kesatuan, tersebut sebagai malaikat Azazil atau iblis, yang tak lain dan tak bukan adalah musuh abadinya manusia. Kalau laku spiritual hakikat hidup itu adalah air, maka ego, pamrih, arogan bisa menjadi air. Kalau laku spiritual hakikat hidup adalah api, maka ego, pamrih, arogan bisa menjadi api. Kalau laku spiritual hakikat hidup adalah angin, maka ego, pamrih, arogan bisa menjadi angin. Kalau laku spiritual hakikat hidup adalah bumi, maka ego, pamrih, arogan bisa menjadi bumi. Kita tidak bisa menghindarinya, kecuali dengan laku kesadaran romo, atau laku kesadaran hidup, atau laku kesadaran murni, atau laku kesadaran Tuhan. Lah, di dalam hal ini panjenengan jangan mudah menyimpulkan, jangan gampang menyimpulkan sesuatu, jangan terlalu cepat menyimpulkan sesuatu, karena itu belum tentu tepat. Yang pikirannya sudah tidak membutuhkan apa-apa, yang otaknya sudah tidak membutuhkan apa-apa, yang otaknya sudah tidak menginginkan apa-apa, saja bisa terjebak oleh ego, pamrih, arogan. Apalagi otak yang masih membutuhkan apa-apa, otak yang masih membutuhkan hiburan, otak yang masih membutuhkan keinginan-keinginannya tercapai. Otak yang sudah bersih, otak yang sudah tidak membutuhkan apapun, otak yang sudah tidak menginginkan apapun, bisa terjebak. Apalagi otak yang masih memiliki banyak keinginan-keinginan. Hati yang sudah bersih saja masih bisa terjebak oleh ego, pamrih, arogan. Apalagi hati yang masih memiliki banyak kepentingan-kepentingan dan keinginan-keinginan. Sebab karena itu, sekali lagi, jangan terburu-buru menyimpulkan, jangan tergesa-gesa menyimpulkan, karena belum tentu tepat. Sebab apa yang sedang kita pelajari, apa yang sedang kita kaji, apa yang sedang kita praktekkan melampaui segalanya. Untuk bisa mencapainya, di dalam laku kesadaran romo, panjenengan membutuhkan seorang teman yang sudah pernah sampai ke sana. Dan di sini saya adalah teman panjenengan.
saya, panjenengan harus bisa menjalin pertemanan baik dengan saya. Kalau panjenengan tidak bisa menjalin pertemanan baik dengan saya, niscaya panjenengan akan mengalami kebingungan-kebingungan yang hanya berhenti pada tebakan-tebakan atau kira-kira saja. Yang perlu panjenengan pelajari adalah apa itu teman, bagaimana itu berteman. Terutama Ovi. Saya tahu kamu banyak mengalami sesuatu, namun kamu enggan bertanya kepada saya. Kamu berusaha untuk menyimpulkan sendiri. Jadi, agar kamu tidak terjebak, agar kamu tidak tersesat, coba jangan teruskan itu. Lebih baik kamu bertanya kepada saya, karena saya adalah teman seperjalanan spiritualmu. Ini apa yang sedang kita pelajari ini bukan tebak-tebakan. Berhati-hatilah. Rumit, susah, sulit. Sebab karena itu banyak para ahli menyimpulkan bahwa manusia hidup sangat mustahil untuk bisa sempurna. Dikarenakan apa? Dikarenakan adanya ego, pamrih, arogan. Mayoritas para pelakunya menyerah ketika berhadapan dengan ego, pamrih, arogan. Kemanapun kita laku kesadaran Romo, ego, pamrih, arogan bisa mengikuti. Karena apa? Karena ego, pamrih, arogan adalah pintu gerbang kesempurnaan abadi. Jadi tidak bisa kita tidak melaluinya. Pintu gerbang ini hanya dapat dibuka dengan laku kesadaran Romo. Dan di dalam laku kesadaran Romo, kita selalu dibayang-bayangi oleh pintu gerbang tersebut, ego, pamrih, arogan. Ada perbedaan antara sang pembelajar bersama dan sang pembelajar sendiri. Seorang yang sedang belajar bersama membutuhkan teman, membutuhkan seorang teman yang pernah sampai di tempat itu. Sedangkan orang yang belajar sendiri itu dibutuhkan tempat pengasingan seperti goa atau hutan belantara. Karena apa? Karena hanya dengan seperti itu seorang pembelajar tidak terjebak oleh ego, pamrih, arogan. Kemungkinan terjebak oleh ego, pamrih, arogan itu sangat tipis, sangat sedikit. Jadi yang namanya belajar selain bersama tidak bisa sendiri. Pembelajaran itu tidak bisa dilakukan sendiri, terkecuali dengan cara bertapa di dalam gua atau di tengah hutan belantara, baru bisa mempelajari tentang ini seorang diri. Artinya sangat tipis kemungkinannya bisa terjebak oleh
dibutuhkan seorang teman yang pernah mencapai puncak tersebut. Lah, di dalam pembelajarannya ini harus ada jalinan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo antar sesama teman belajar. Dan di fase ini tidak diperkenankan ada guru dan murid. Yang boleh, yang diperkenankan adalah teman. Dan di sini saya adalah teman panjenengan. Kalau panjenengan angkuh kepada saya, tidak akan tercipta jalinan pertemanan yang baik. Kalau panjenengan takut kepada saya, tidak akan tercipta jalinan pertemanan yang baik. Kalau panjenengan malu kepada saya, panjenengan tidak akan tercipta jalinan pertemanan yang baik. Kalau ini sudah terjadi, panjenengan memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk terjebak pada ego, pamrih, arogan. Lah, kalau sudah terjebak oleh ego, pamrih, arogannya sendiri, bagaimana saya bisa menyelamatkan panjenengan sebagai seorang teman? Bagaimana saya bisa menyelamatkan perjalanan panjenengan? Setiap fase yang kita lalui, setiap tahapan-tahapan dimensi yang berhasil kita raih, itu membuat ego, pamrih, arogan kita bertambah cerdas. Ego, pamrih, arogan kita itu dicerdaskan oleh setiap fase-fase atau tahapan-tahapan atau dimensi-dimensi yang kita raih atau yang kita lalui. Lah, kecerdasan ego, pamrih, arogan yang setiap kali kita mencapai dimensi ini terjadi, ini tidak boleh diketahui oleh orang lain sebelum kita mempraktekkan dan mendapatkan buktinya paling tidak 7 kali berturut-turut. Kalau belum dipraktekkan sampai diketahui orang lain, lah inilah yang disebut kamanungsan. Sebab itu dibutuhkan jalinan pertemanan yang baik dengan seseorang yang sudah pernah mencapai tempat itu, atau menyendiri, bertapa menyendiri di goa atau di tengah hutan belantara. Karena hanya dengan seperti itu, kecerdasan ego, pamrih, arogan kita tidak ngaca parah, atau dalam bahasa kerennya tidak ember. Kalau setiap kecerdasan ego, pamrih, arogan kita bertambah dan kita informasikan kepada orang lain, lah itulah yang dimaksud ego, pamrih, arogan. Saya beri contoh agar panjenengan lebih klik. Suatu misal,
ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan bahwa yang namanya berguru, seorang murid harus tawaduk kepada sang guru. Di dalam proses perjalanan laku kesadaran Romo, panjenengan mendapatkan ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan bahwasanya yang namanya orang berguru, sang murid harus tawaduk kepada sang guru, atau sang murid harus patuh kepada sang guru. Setelah mendapatkan ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan ini, panjenengan beritahukan kepada orang lain, sementara panjenengan sendiri belum praktek, belum tahu hasilnya apa dan bagaimana. Itulah yang disebut ego dan pamrih. Ketika informasi yang panjenengan berikan ke orang lain itu mendapat tanggapan baik, aroganmu bangga. Ketika apa yang panjenengan informasikan ke orang lain tidak mendapat tanggapan baik alias diremehkan, aroganmu akan kecewa alias marah-marah. Artinya di sini panjenengan sudah terjebak. Tidak berhenti di situ. Informasi yang belum panjenengan praktekkan kepada orang lain ini, jika ada orang lain yang mempraktekkannya, berarti orang yang mempraktekkan itu adalah mempraktekkan sesuatu yang semu, dan itu pun ada karmanya. Lah, kalau orang yang mempraktekkan katanya informasi dari panjenengan ini disampaikan ke orang lain lagi, orang lain yang kedua tadi juga melakukan hal yang sama, dan itu pun ada karmanya. Dan kedua karma yang tercipta ini tadi semakin memperkuat ego pamrih arogan panjenengan. Sedangkan hasilnya hanya pusing kepalanya. Kita boleh menginformasikan kecerdasan-kecerdasan ego pamrih arogan kita di setiap pencapaian yang kita capai. Kalau kecerdasan ego pamrih arogan kita itu tadi sudah kita praktekkan sendiri dan kita mendapatkan hasil nyatanya setidaknya 7 kali berturut-turut. Maksudnya jika sudah kita praktekkan 7 kali berturut-turut, hasilnya tetap baik, tidak berubah, boleh kita menginformasikannya kepada orang lain jika itu dibutuhkan. Namun kalau tidak dibutuhkan, maka pengertian, pemahaman, pengetahuan ini pun berubah menjadi ego pamrih arogan yang setingkat lebih sakti lagi. Semisal contoh, panjenengan mengetahui, panjenengan mengerti, memahami, dan mengetahui bahwasanya yang namanya orang berguru, sang murid itu harus tawaduk atau patuh kepada sang guru, dan panjenengan langsung mempraktekkannya alias berlaku tawaduk atau patuh kepada sang guru. Selama panjenengan tawaduk atau patuh kepada sang guru dan panjenengan mendapatkan bukti nyata hasil dari praktekmu itu adalah baik, hingga
7 kali berturut-turut tidak berubah, kemudian di suatu ketika tanpa diminta, tanpa dimohon, panjenengan memberikan informasi ini kepada orang lain, itu adalah ego, pamrih, arogan panjenengan yang setingkat lebih sakti dibanding ego, pamrih, arogan sebelumnya. Sebab wejangan itu hanya dapat diwedar jika diminta. Kalau tidak diminta, tanpa diminta kita medar wejangan, itulah ego, pamrih, arogan. Sebab secara awam, sebab pembelajaran itu hanya bisa dipelajarkan jika ada yang minta belajar. Kalau tidak ada yang minta belajar, kita melakukan pembelajaran itulah ego, pamrih, arogan dengan wujud dan sebutan yang berbeda. Itulah rumit, susah, dan sulitnya apa yang sedang kita pelajari bersama, apa yang sedang kita kaji bersama, apa yang sedang kita praktekkan bersama. Sebab karena itu, jangan mudah menyimpulkan, jangan gampang menyimpulkan, jangan terburu-buru memutuskan. Karena apa yang panjenengan pikirkan itu belum tentu tepat seperti apa yang sedang kita pelajari, kaji, dan praktekkan bersama-sama. Orang bijak mengatakan, semakin tinggi panjenengan memanjat sebuah pohon, akan semakin kencang angin yang menerpanya. Tapi tentang apa dan bagaimana yang sedang kita pelajari bersama, yang sedang kita kaji bersama, yang sedang kita praktekkan bersama, semakin tinggi panjenengan memanjat pohon, semakin sepoi-sepoi angin yang akan menerpa, sehingganya tidak menutup kemungkinan panjenengan bisa terlena, bahkan tertidur. Di dalam pembelajaran bersama, di dalam pengkajian bersama, di dalam praktek bersama-sama di sini, tidak ada pembimbing atau yang dibimbing, tidak ada guru atau murid. Yang ada hanya pertemanan antara panjenengan dan saya. Lah, pertemanan ini harus terjalin dengan baik, harus terjalin dengan indah, harus terjalin dengan kesadaran rasa, cinta, kasih sayang, romo. Jika tidak, mana mungkin pertemanan kita bisa terjalin. Sebab karena itu, di hadapan panjenengan saya selalu berpenampilan merdeka, tidak nganeh-nganehi, dengan harapan panjenengan bisa menjalin pertemanan dengan saya. Karena hanya dengan menjalin pertemanan dengan saya akan menjadi teman baik perjalanan laku spiritual hakikat hidup panjenengan. Jadi sedikit saja panjenengan mengalami ketidaktahuan, ketidakpahaman, ketidakmengertian, lebih baik segera bertanya kepada saya daripada menjadi unek-unek
memori, kebersihan pikiran, batin dan syahwat panjenengan. Karena laku kesadaran Romo hanya dapat aktif manakala pikiran, batin dan syahwat kita bersih, atau otak, hati, kelamin kita bersih. Jadi saya ulang, di dalam laku kesadaran Romo atau di dalam laku suci menuju abadi, panjenengan mendapatkan ilmu pengertian model apapun, ilmu pemahaman jenis apapun, ilmu pengetahuan seperti apapun, kalau panjenengan belum mempraktekkan sendiri, jangan sampai ada orang lain mengetahui. Jangan terburu-buru menyimpulkan, jangan tergesa-gesa untuk menyimpulkan ilmu pengertian itu, ilmu pemahaman itu, ilmu pengetahuan itu. Jangan terburu-buru menyimpulkan, apalagi terburu-buru menginformasikannya kepada orang lain. Karena jika itu terjadi, berarti panjenengan masuk ke dalam jebakan ego, pamrih, arogan. Sekalipun panjenengan sudah mempraktekkannya sendiri dan sudah mendapatkan bukti nyatanya sendiri, kalau tidak diminta jangan sekali-kali. Karena kalau panjenengan menginformasikannya tanpa dimohon, tanpa diminta, tanpa dibutuhkan, itulah ego, pamrih, arogan dengan wajah dan wujud serta sebutan yang berbeda. Tapi kalau belum mempraktekkannya, dimohon sekalipun, lebih baik diam. Karena jika tidak diam, berarti panjenengan secara tidak langsung telah mengajarkan katanya hayalan, dan itu ada karmanya. Itulah tidak gampangnya mempelajari, mengkaji, mempraktekkan apa yang sedang kita pelajari bersama, apa yang sedang kita kaji bersama, apa yang sedang kita praktekkan bersama. Karena apa yang sedang kita pelajari bersama, kita kaji bersama, kita praktekkan bersama adalah gaib, gaibnya gaib. Tidak bisa dilampaui dengan pikiran kita, tidak bisa dilampaui dengan batin kita, apalagi dengan syahwat kita. Hanya dapat dicapai dengan kesadaran Romo, kesadaran murni, kesadaran suci, kesadaran hidup atau kesadaran Tuhan. Pikiran yang sudah tidak membutuhkan apa-apa, pikiran yang sudah tidak menginginkan apa-apa, bisa terjebak. Apalagi pikiran yang masih membutuhkan apa-apa, apalagi pikiran yang masih menginginkan apa-apa. Sebab karena itu, jangan gampang menyimpulkan, jangan terlalu cepat menyimpulkan. Sebelum mempraktekkannya sendiri dan mendapatkan hasil nyatanya, setidaknya 7 kali berturut-turut tidak berubah. Sebab karena itu, para leluhur kita zaman dulu ketika melakukan pembelajaran
ego pamrih arogan kita bertambah cerdas, sudah pasti dia punya akal untuk menahan kita. Seperti yang sudah saya contohkan tadi. Kenapa leluhur kita menggunakan teknik bertapa di dalam gua, puncak gunung, atau tengah hutan belantara? Sebab ketika ego pamrih arogan kita bertambah kecerdasannya, leluhur kita tidak punya sarana, tidak punya teman untuk menceritakan kecerdasan ego pamrih arogannya yang setingkat bertambah tersebut. Artinya, betapapun kuatnya ajakan otaknya untuk menginformasikan pengertian, pemahaman, dan pengetahuannya, karena seorang diri dan tidak ada sarananya, tetap diam. Betapapun kuatnya hatinya mengajak untuk menginformasikan apa yang didapatkannya, karena seorang diri tidak ada sarana, tetap diam. Sedangkan para pembelajar yang tidak sendiri dibutuhkan seorang teman yang pernah berhasil mencapai titik tersebut. Karena ada teman, sudah pasti dia akan menceritakan. Lah, teman yang dijadikan tempat untuk bercerita ini tadi bisa mengarahkan. Seperti yang saat ini sedang saya lakukan. Sebenarnya ini terlepas, ya. Sebenarnya ini terlepas dari laku kesadaran Romo atau tidak. Siapapun dia, ketika tersentuh wahyu pancagaib, tersentuh wahyu pancalaku, disadari atau tidak disadari, dia sedang melakukan perjalanan. Artinya sedang diproses. Nah, setiap proses-proses yang terjadi ini akan mencerdaskan ego pamrih arogan di luar kesadarannya. Artinya sudah pasti akan menemukan atau mendapatkan ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman, dan ilmu-ilmu pengetahuan yang tidak menutup kemungkinan kita ingin menginformasikannya kepada orang lain, padahal kita sendiri belum praktek. Jika ini sampai terjadi, berarti kita memberikan informasi palsu, informasi semu. Lah, kalau informasi itu dipraktekkan oleh orang lain, berarti orang lain itu mempraktekkan semu, kesemuan, mempraktekkan kepalsuan. Lah, kalau itu diinformasikan lagi ke orang lain, coba. Kalau saya seorang guru dan saya mengajarkan keburukan, lalu diterapkan oleh murid saya keburukan yang saya ajarkan itu, maka secara generasi demi generasi berikutnya, keburukan yang saya ajarkan ini akan menjadi abadi. Yang lambat laun akan menghancurkan alam semesta seisinya.
panjenengan memendam tentang laku, berarti panjenengan sudah memerintah ego pamrih arogan panjenengan untuk cerdas, sehingganya ego pamrih arogan panjenengan akan memaknai laku yang panjenengan pendam. Ketika mereka bertiga berhasil menemukan arti maksud makna, pasti diantaranya akan memaksa panjenengan untuk segera menginformasikannya kepada orang lain. Bukan mengajak panjenengan praktek agar mendapatkan bukti, tapi mengajak panjenengan untuk segera menginformasikannya kepada orang lain. Kalau sudah seperti ini kejadiannya, ini jauh lebih mengerikan daripada perbuatan dosa, daripada perbuatan-perbuatan kejam, daripada perbuatan-perbuatan yang munafik. Karena apa yang kita informasikan secara generasi demi generasi akan diabadikan. Dan kerusuhan-kerusuhan yang terjadi itu akibat dari hal ini. Bagaimana tidak? Ketika informasi yang kita berikan ke orang lain mendapat sambutan baik, arogan kita bangga, aku. Ketika apa yang kita informasikan kepada orang lain tidak mendapat sambutan dengan baik, arogan kita marah-marah, tersinggung. Ketika informasi yang kita berikan kepada orang lain tidak ada yang menggubris, bingung. Informasi sebegini bagusnya kok nggak ada yang nanggapi. Gimana orang-orang ini? Nah, kalau sudah seperti ini, kita tidak akan pernah nyaman. Kita tidak akan pernah tenang. Jenis spiritual apapun yang kita capai, kita akan ember sebelum mempraktekkannya sendiri. Kita akan lamis sebelum mempraktekkannya sendiri. Jangan pernah lupa apa yang sedang kita pelajari bersama, apa yang sedang kita kaji bersama, apa yang sedang kita praktekkan bersama adalah gaib. Gaibnya gaib. Pikiran kita atau otak kita tidak akan mampu mencapainya. Hati atau batin kita tidak akan mampu meraihnya. Syahwat atau kelamin kita apalagi. Jadi jangan gampang menyimpulkan, jangan terburu-buru memutuskan dari apa yang kita alami di dalam laku kesadaran Romo. Saya katakan ini, saya berbicara seperti ini karena saya menyaksikan pada diri-diri panjenengan seperti ini. Ketika saya ada di depan panjenengan, panjenengan diam. Ketika saya tidak ada di depan panjenengan, panjenengan ribut bercerita itu dan ini, saling membongkar wadinya sendiri-sendiri, saling mengungkap laku pribadinya sendiri-sendiri yang belum dipraktekkan. Artinya panjenengan saling memberikan informasi satu dengan yang lainnya, padahal informasi yang panjenengan berikan itu tadi belum panjenengan
memberikan waktu untuk bertanya, panjenengan diam. Bagaimana saya bisa menemani panjenengan kalau seperti itu? Padahal saya adalah teman terbaik panjenengan di dalam laku spiritual hakikat hidup. Kalau panjenengan malu kepada saya, rugi panjenengan sendiri. Kalau panjenengan takut kepada saya, ruginya panjenengan sendiri. Kalau panjenengan segan kepada saya, ruginya panjenengan sendiri. Kalau panjenengan hormat kepada saya, itu ruginya panjenengan sendiri. Karena saya di sini adalah teman seperjalanan laku spiritual hakikat hidup panjenengan. Kita adalah wadahnya alam semesta seisinya. Coba lihat bagaimana dan seperti apa ketika alam semesta memberikan pelajaran kepada kita. Apakah dengan suara atau dengan kata-kata? Dengan kejadian, bukan? Apakah banjir bandang itu tadi kata-kata? Apakah gunung meletus itu kata-kata? Apakah tsunami itu kata-kata? Apakah angin puting beliung itu kata-kata? Kejadian, bukan? Laku kesadaran Romo, atau laku kesadaran hidup, atau laku kesadaran murni, atau laku kesadaran Tuhan, itu kaitannya sangat erat dengan jiwa raga kita, atau dengan gerak tubuh kita dan gerak otak, hati, kelamin kita. Gerak tubuh panjenengan belum sesuai dengan laku kesadaran Romo, tapi panjenengan sudah saling memberikan informasi tentang gerak laku kesadaran Romo. Gerak otak, hati, kelamin panjenengan itu belum sesuai dengan laku kesadaran Romo, namun panjenengan sudah saling mengungkap tentang gerak laku kesadaran Romo. Kalian saling tinggi-tinggian, ego, pamrih, arogan, dan panjenengan tidak menyadari hal itu. Padahal kita sedang sama-sama mempelajari, mengkaji, dan mempraktekkan kesadaran Romo. Apa ini enggak aneh? Panjenengan tidak menyadari kalau pertemanan antara panjenengan dengan saya tidak harmonis. Sama sekali panjenengan tidak menyadari itu. Padahal untuk bisa mencapainya, panjenengan butuh teman yang sudah pernah sampai di sana. Panjenengan lebih memilih berteman dengan ego, pamrih, arogan panjenengan sendiri.
sudah seperti itu, kapan panjenengan bisa mencapainya? Selagi panjenengan bangga dan membanggakan kecerdasan ego pamrih arogan panjenengan, panjenengan tidak akan pernah bisa mencapainya. Karena untuk mencapainya hanya dengan laku kesadaran romo, artinya hanya dengan kebodohan, bodoh sebodoh-bodohnya. Saya perhatikan panjenengan bukan bodoh, tapi panjenengan mencerdaskan diri. Panjenengan berusaha mencerdaskan diri dengan ego pamrih arogan panjenengan. Dengan itu, ego pamrih arogan panjenengan setiap detiknya semakin kokoh, semakin kuat, yang pastinya panjenengan tidak akan mampu mengalahkannya. Lah kalau panjenengan sudah tidak mampu mengalahkan ego pamrih arogan panjenengan, bagaimana mungkin panjenengan bisa mencapai? Yang hendak kita capai adalah kenyataan yang real, bukan kata-kata, bukan pengertian, bukan pemahaman, juga bukan pengetahuan, tapi wujud nyata dari pengertian, pemahaman, dan pengetahuan. Dan itu adalah kelakuan, bukan bahasa, bukan kata-kata. Itu adalah kelakuan, itu adalah perbuatan. Nah, perbuatan itu, kelakuan itu, gerak-gerik jiwa raga kita, bukan mulut kita, bukan otak kita semata, bukan hati kita semata, bukan kelamin kita semata, tapi gerak-gerik kelakuan jiwa raga kita. Jadi sebelum kita bergerak dan bergerik secara kesadaran romo, jangan kau banggakan itu, jangan diagung-agungkan itu, karena itulah ego pamrih arogan yang sedang membentengi panjenengan agar tidak bisa masuk kepada titik inti tujuan hidup panjenengan. Kalau saja saya belum pernah mencapai titik itu, dengan apa yang panjenengan lakukan ini, saya bahagia banget. Saya bangga dan bahagia dengan apa yang panjenengan jadikan kelakuan di setiap saatnya. Karena dengan begitu panjenengan akan selalu bergantung kepada saya selama-lamanya. Dan selama panjenengan bergantung kepada saya bisa menjadikan panjenengan budak sesuka hati saya. Namun sayang, saya pernah mencapainya, sehingga saya tahu betul jika itu saya lakukan, berarti tidak ada bedanya antara saya dengan seorang pecundang.
laku, kesadaran rasa, cinta kasih sayang Romo. Kita sedang mengkaji kesadaran rasa, cinta kasih sayang Romo. Dan kita sedang mempraktekkan laku, kesadaran rasa, cinta kasih sayang Romo. Dan itu adalah kelakuan. Itu adalah perbuatan, bukan pemikiran, bukan kebatinan. Apalagi bualan kata-kata yang diomongkan. Jadi sebelum praktek sendiri, sebelum mempraktekkan sendiri dan mendapatkan hasil nyatanya 7 kali berturut-turut setidak-tidaknya, lebih baik diam jika tidak diminta atau dimohon, kecuali jika diminta, kecuali jika dimohon. Itu pun kalau sudah mendapatkan buktinya 7 kali berturut-turut. Sebab karena itu bacaan kunci dibaca 7 kali. Kalau belum 7 kali buktinya masih belum sempurna, maka sembunyikan sampai benar-benar sempurna. Walaupun sudah sempurna, jika tidak diminta, jika tidak dimohon, jangan. Karena wejangan hanya dapat diwedar ketika diminta atau dimohon atau dibutuhkan. Kalau tidak diminta, tidak dimohon, tidak dibutuhkan, medar wejangan itu namanya lamis, lembeng, atau ember. Dan itulah ego, pamrih, arogan. Di sini kita benar-benar membutuhkan kesadaran Romo atau kesadaran Tuhan atau kesadaran tertinggi. Jika tidak, kita banyak terjebak di sini. Karena setiap ada dimensi, setiap ada ranah, setiap ada tahapan yang berhasil kita capai, ego, pamrih, arogan kita bertambah cerdas. Lah, untuk menghadapi kecerdasan demi kecerdasan ego, pamrih, arogan kita, kita membutuhkan teman seperjalanan di dalam laku spiritual hakikat hidup. Jika tidak membutuhkan teman, jika tidak memerlukan teman, jika tidak menginginkan teman, harus bertapa seorang diri di dalam gua atau puncak gunung atau tengah hutan belantara. Kejujuran saya ini tidak akan panjenengan dapatkan di luar sana. Jadi saya melakukan ini karena saya tidak ingin panjenengan akan bergantung kepada saya. Saya ingin panjenengan bisa mandiri sendiri, bisa berdikari sendiri, tanpa terikat pembelajaran dengan saya, tanpa bergantung kepada saya.
saya lalai, panjenengan akan saya manfaatkan. Dan ini tidak boleh terjadi, karena saya pernah dimanfaatkan oleh seorang pembimbing. Karena ketergantungan saya kepadanya. Kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, atau kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup, atau kesadaran rasa cinta kasih sayang suci, atau kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan, ini adalah mahardika atau kemerdekaan. Yang dirindukan oleh seluruh makhluk tanpa terkecuali. Dan inilah yang sedang kita pelajari bersama-sama, yang sedang kita kaji bersama-sama, yang sedang kita praktekkan bersama-sama. Karena dengan mempelajari, mengkaji, dan mempraktekkan apa yang sedang kita pelajari, yang sedang kita kaji, yang sedang kita praktekkan bersama ini, jiwa raga kita mencapai kebebasannya. Jadi kalau panjenengan seperti itu, kesedihan yang saya rasakan, rasa kebersalaan yang saya rasakan, karena saya sedang mengajarkan kemerdekaan kepada panjenengan, sementara panjenengan berusaha membelenggu diri panjenengan sendiri dengan rantai ego pamrih arogan. Saya adalah teman panjenengan di sini. Saya adalah satu-satunya yang siap sedia menemani panjenengan dengan setia hingga panjenengan berhasil mencapai puncaknya. Tapi kalau panjenengan tidak bisa menjalin pertemanan dengan saya, sebagaimana saya yang selalu berusaha menjalin pertemanan baik dengan panjenengan, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena perjalanan ini sangat rumit. Tidak bisa dilampaui dengan otak kita, tidak bisa digapai dengan hati kita, tidak bisa dicapai dengan kelamin kita. Cobalah robah kebiasaan panjenengan yang angkuh menjadi toleransi. Berteman baik dengan saya. Ada titik-titik rawan. Ada titik-titik rawan yang mayoritas seseorang yang sudah pernah mencapainya enggan untuk menginformasikan kepada orang lain. Ada titik-titik rawan, ada titik-titik ekstrim yang kebanyakan seseorang yang sudah berhasil mencapai makom ini enggan menginformasikannya kepada orang lain. Kalau panjenengan tidak segera menjalin pertemanan baik dengan
belajar bersama, saya tidak minta dipuja atau dipuji. Saya tidak minta dihormati. Saya tidak minta disegani. Saya hanya memohon, jadikan saya sebagai teman seperjalanan laku spiritual hakikat hidup panjenengan. Ketika panjenengan bisa menjadikan saya sebagai teman, saya bisa membawa diri, menjaga diri, sadar diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri saya sebagai teman panjenengan. Selama panjenengan belum menjadikan saya sebagai teman, bagaimana saya bisa memposisikan diri saya di dalam proses perjalanan laku spiritual hakikat hidup panjenengan? Jadi mulai malam ini, akrablah dengan saya. Dan sesungguhnya saya sudah menyarankan ini. Dan saya ingin malam ini lebih ditekankan lagi. Panjenengan bisa akrab dengan saya. Sebab kalau pertemanan kita belum akrab, kalau saya bisa kalau sayanya bisa memposisikan diri, tapi panjenengannya pasti sulit untuk memposisikan diri kalau belum akrab dengan saya. Jadi apapun dan bagaimanapun, sebagai seorang teman, ceritakanlah kepada saya. Jangan diputuskan sendiri, jangan disimpulkan sendiri, jangan dipikirkan sendiri, jangan dibatin-batin sendiri. Karena semua itu belum tentu tepat. Sebab apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji, apa yang kita praktekkan, bukan tentang itu semua. Hanya dengan seperti itu, saya bisa memeluk panjenengan di dalam perjalanan. Ketika panjenengan terantuk batu dan jatuh, saya bisa meraih panjenengan untuk bisa bangkit lagi. Tapi kalau panjenengannya angkuh, tentu saya akan segan dan malu meraih panjenengan ketika panjenengan jatuh. Terpenting dari apa yang sudah saya uraikan dari awal, jangan sekali-kali menceritakan pengertian, pemahaman, pengetahuan dari setiap pencapaian jika panjenengan sendiri belum mempraktekkan dan mendapatkan hasilnya 7 kali berturut-turut. Itu pun harus dimohon dan diminta. Kalau tidak dimohon, tidak diminta, diam. Usah menceritakan.
seluruh tubuh kita itu dipenuhi dengan sebab akibat. Tidak ada yang tidak dipenuhi dengan sebab akibat. Artinya seluruh tubuh kita ini dipenuhi dengan hukum. Apapun yang kita lihat ada hukumnya. Apapun yang kita cium ada hukumnya. Apapun yang kita dengar ada hukumnya. Apapun yang kita bicarakan ada hukumnya. Apapun yang kita pikirkan ada hukumnya. Dan lain sebagainya. Jadi jangan asal jika belum membuktikannya sendiri. Itu pun buktinya harus 7 kali berturut-turut sama, tidak berubah, seperti halnya bacaan kunci. Yang harus 7 kali dan tidak bisa dirubah, ditambah atau dikurangi. Sebelum malam ini, sejak dulu-dulu, saya juga sudah sering mengatakan apa yang saya katakan malam ini. Namun dikarenakan di antara kita belum terjalin sebuah pertemanan yang baik, sehingga panjenengan lebih sering dikuasai ego pamrih arogan, panjenengan tidak bisa menyimpan motivasi-motivasi dari saya, inspirasi-inspirasi dari saya, petunjuk-petunjuk dari saya. Semuanya, hampir semuanya terabaikan. Sehingganya panjenengan tetap selalu asik dengan bangganya memperkuat serta mempercerdas ego pamrih arogan panjenengan. Khusus untuk kadang saya Irpandi dan Pak Suwarno, juga Opi. Waktunya sudah semakin mepet, kesempatannya sudah teramat singkat. Jadi perhatikan apa yang sudah saya uraikan tadi. Kalau panjenengan bisa menjalin pertemanan dengan baik dengan saya, sampai di ujung manapun panjenengan akan saya temani dengan setia. Jadi mengalami apapun, jangan dipendam sendiri, jangan dipikir sendiri, jangan dibatin sendiri. Rumit atau sederhana, jika panjenengan kurang memahami, kurang mengerti, dan kurang mengetahui sepenuhnya, segera ungkap dan tanyakan kepada temanmu ini. Sebagai teman, saya akan menjawab dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Dengan begitu, usaha panjenengan menjaga kebersihan otak, hati, dan kelamin kemungkinannya sangat tipis untuk bisa ternoda, apalagi dibentengi oleh ego pamrih arogan panjenengan.
hanya sebatas kecerdasan, ego, pamrih, arogan kita dari setiap pencapaian-pencapaian dimensi yang berhasil kita lalui.